Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Irawan dengan NIM 6120 12 30 235, kelas RA6 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan. Sebelum membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan, saya akan menjelaskan dulu nih kepada teman-teman terkait definisi keuangan itu apa sih. Sebenarnya laporan keuangan itu definisinya bisa kita tarik dari beberapa sisi. Apa sih pengertiannya? Jadi teman-teman, si laporan keuangan itu sendiri ada berbagai definisi menurut yang mengeluarkannya. Ada yang menurut PSAK nomor 1 tentang laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk komunikasi tertulis yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan, baik yang bersifat historis maupun proyektif, dengan tujuan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada para pemakai yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Secara singkatnya, laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari suatu proses keuangan, dari proses mencatat, kemudian menggolongkan, sehingga jadilah suatu report atau pelaporan. Jadi, inti dari tujuan pembuatan laporan keuangan adalah sebagai informasi untuk manajemen menentukan kebijakan-kebijakan ke depannya, atau untuk informasi manajemen mengetahui keputusan-keputusan apa yang akan mereka ambil. Misalnya, mereka melihat laporan keuangan, ternyata laporan keuangan itu rugi misalkan nih. Apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak manajemen? Atau misalkan kita tuh untung, tapi untungnya sedikit, masih kurang, atau ternyata kita untung nih, tapi kita kelebihan beban. Beban apa yang paling banyak? Itu kita cek. Itu adalah tujuan dari laporan keuangan, teman-teman. Sedangkan apa sih manfaat laporan keuangan? Manfaatnya bisa membantu pemegang saham atau pihak terkait, misalnya bisa manajemen, manajer, atau direktur dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan dan berguna sebagai gambaran perusahaan. Baiklah teman-teman, ini adalah contoh soal laporan keuangan dari perusahaan Thomas Jaya. Di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal laporan keuangan dari perusahaan Thomas Jaya berdasarkan neraca lajur yang telah tersedia. Teman-teman, yang pertama kita harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Di dalam kolom laba rugi terdapat yang pertama itu pendapatan. Kita bisa mencari dulu tuh pendapatan yang ada di neraca lajur yang tadi ya, teman-teman. Jadi di sini pendapatannya itu ada dua. Yang pertama, pendapatan usaha sebesar 48.650 dan pendapatan bunga sebesar 350. Kita jumlah semuanya tuh teman-teman. Jadi jumlah pendapatannya adalah 49.000. Di kolom yang kedua kita mencari beban-beban. Sama kayak tadi ya teman-teman, kita lihat di neraca lajur yang tadi. Jadi beban-beban di sini ada yang pertama beban gaji sebesar 18.550, beban perlengkapan sebesar 1.400, beban sewa sebesar 3.500, beban iklan sebesar 525, beban kerugian piutang sebesar 700, dan beban depresiasi kendaraan sebesar 7.000. Kita jumlah teman-teman. Jadi jumlah semua biayanya itu yaitu 31.675.000. Setelah itu kita mencari pendapatan atau laba bersih sebelum pajak. Jadi di sini laba bersih sebelum pajaknya yaitu 17.325. Selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal per 31 Desember 2019. Jadi di kolom ini kita mencari modal Tuan Thomas pada 1 Januari 2019. Di sini dan neraca lajur tadi
Modal Tuan Thomas pada 1 Januari 2019 yaitu 84.000 dan laba bersihnya sebesar 17.325. Nah, kita jumlah semuanya menjadi 101.325. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan pref. Jadi kita lihat lagi di neraca lajur tadi, pengambilan pref Tuan Thomas. Jadi di sini pengambilan prefnya itu sebesar 2.100. Jadi modal per 31 Desember 2019 yaitu 99.225. Nah, selanjutnya kita membuat laporan neraca per 31 Desember 2019. Yang pertama yaitu di kolom aset lancar ada kas sebesar 33.250, piutang 6.300, perlengkapan 2.100, sewa dibayar di muka 1.750, iklan dibayar di muka 1.575. Dan di kolom aktiva tetap yaitu ada kendaraan sebesar 70.000. Selanjutnya akum depresiasi kendaraan sebesar negatif 14.000. Nah, di kolom ekuitas ada utang gaji. Nah, kita mencari dulu ya utang gajinya di neraca lajur perusahaan Tuan Thomas tadi. Jadi utang gajinya itu sebesar 1.750. Nah, selanjutnya di kolom liabilitas atau modal pemilik. Nah, jadi modal Tuan Thomas tadi yaitu sebesar 99.225. Nah, kita jumlah jadi seluruhnya yaitu 100.975. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman jawaban dari laporan keuangan perusahaan Tuan Thomas. Nah, jadi mudah sekali ya teman-teman, kita tinggal memindahkan saja dari neraca lajur perusahaan Tuan Thomas tadi.